Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan memaknai kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak. Sudah di halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallus salami wa akmalu. Ini adalah sekurang-kurang salam dan paling sempurnanya salam. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Datanglah oleh seorang laki-laki kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ianya rajul, Assalamualaikum. Laki-laki ini memberi salam Assalamualaikum kepada Rasul. Faqala, maka Nabi berkata, tentunya Nabi menjawab dulu kan. Sesudah Nabi menjawab, Nabi berkata, Asyaru hasanat. Dianya salamu assalamualaikum itu 10 pahalanya. Faja'a akharu, maka datanglah oleh laki-laki yang lain. Faqala berkata, ianya laki-laki lain, Assalamualaikum warahmatullah. Faqala, maka Nabi berkata, Asyruna, ya salam kamu itu 20 pahalanya. Faja'a akharu, datanglah oleh laki-laki yang lain. Faqala, maka laki-laki itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala, Nabi berkata, Salasuna hasanat. Dianya salamu itu 30 kebaikan. Masya Allah kan? Artinya di sini apa? Paling kurang salam, Assalamualaikum. Paling tinggi berarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di sebahagian kita, kayak di kitab Tangkihul Kaul ya, pernah, kalau saya nggak salah ingat, ketika membaca Tangkihul Kaul ada di sana juga ada tambahannya, walaupun lemah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Nah itu ya. Masya Allah. Di kitab Tangkihul Kaul bab salam bisa dilihat. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Khairu khisalil Islam. Ini adalah sebaik-baik perkara Islam. Kita lihat nih. Sa'ala rajulun nabiyya. Sa'ala rajulunin nabiyya. Bertanya oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ayul Islam ya khairun. Apa itu dari Islam yang paling baik? Apa dari Islam yang paling baik ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, tut'imut ta'ama. Engkau memberikan akan makanan. Berikan makanan. Suka menjamu orang lain. Khususnya orang-orang yang kekurangan, yang kelaparan. Tut'imut ta'am. Umumnya siapapun kan kita menjamu baik. Wa taqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang belum engkau kenal. Muttafaqun alaih. Disepakati. Ya, ini perkara yang terbaik ya. Sebenarnya tergantung keadaan. Banyak banget khairu khisal. Jadi semua kebaikan itu baik, tapi ada tempatnya. Tahiyatul mu'min. Tahiyatul mu'minin ini penghormatan orang yang beriman. Orang yang beriman sebenarnya ketika dia bertemu dengan saudaranya, apa sih kata penghormatan yang paling bagus? Nah, inilah salam sebenarnya. Inilah salam. Beliau menjelaskan, Assalamu tahiyyatuhum fid dunya. Salam itu penghormatan mereka di dunia. Ya, ketika Muslim saling ketemu, suka memberi salam. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tahiyyatuhum minallahi fil qiyamati dan dianya salam juga penghormatan mereka dari Allah. Tahiyyatuhum penghormatan mereka dari Allah. Nanya penghormatan yang mereka dapatkan dari Allah di hari kiamat. Allah juga nanti memberi salam kepada orang yang beriman. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Bermula penghormatan untuk mereka. Penghormatan untuk mereka dari Allah. Yawma yalqawnahu pada hari mereka menemui akannya Allah itu salam. Ada salam Allah, Masya Allah. Kalau kesalaman, salam dari Allah dipastikan selamatnya. Karena arti salam selamat, sejahtera, jauh dari aib dan cacat, aman. Wafil jannah, ya, wafil jannah. Dalam surga itu juga, dan ini kita tidak baru kelihatannya alinea. Wafil jannah dalam surga itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Kan? Artinya beliau mengutip firman Allah Ta'ala. Allah menyatakan dalam dalam surga Allah akan memberikan salam kepada orang yang beriman. Dalam surga itu salamun. Ada salam. Qaulan sebagai perkataan min rabbir rahim dari Tuhan yang Maha Penyayang. Artinya Allah akan menyampaikan salamnya kepada
orang yang beriman. Kita nggak tahu prosesnya bagaimana kan. Nah, intinya secara umum salam itu assalamualaikum itu ucapan yang digunakan oleh sesama mukmin untuk saling menghormati. Dalam surga juga dapat. Wa minal malaikah. Nah, dan dalam hari kiamat atau kita ataf nih, dianya salam itu penghormatan untuk mereka dari Allah dalam kiamat dan dalam surga dan dari malaikat. Nah, itu kita ataf ya. Dianya salam itu penghormatan untuk orang yang beriman dapat dari Allah di hari kiamat. Hari kiamat mereka dapat kehormatan, dapat salam dari Allah. Dalam surga juga dapat dari Allah. Dalilnya salamun qaulam mir rabbir rahim ya Quran. Dan dari malaikat. Artinya malaikat juga memberi salam kepada orang yang beriman. Apa kata malaikat? Ya, Quran juga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad. Keselamatan atas kamu sekalian wahai penduduk sorga. Bima sabartum dengan sebab kesabaran kamu. Fa ni'ma uqubad. Maka sebaik-baik tempat tinggal itulah sorga. Bahwa ismun min asma'illahil husna dan dianya salam itu satu nama dari nama-nama Allah yang bagus. Nama kan? Assalam. Wa fihi du'a'u bis salamati wal amani. Dalamnya salam itu ada doa dengan keselamatan dan keamanan. Assalamualaikum maknanya selamat untukmu. Keamanan untukmu dari Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamu ismun min asma'illahi azimun. Bermula salam itu satu nama dari nama-nama Allah, nama yang agung. Azimun naik kepada ismun. Ismun azimun. Satu nama yang agung dari nama-nama Allah, ja'alahu dhimmatan baina khalqi, menjadikan ianya Allah akannya nama sebagai jaminan, sebagai tanggungan di antara makhluknya. Artinya ketika kita memberi salam kepada seseorang, kemudian dia menjawabnya, itu semacam dia menjamin bahwa dia akan menjaga kita, nggak akan mengganggu kita kan? Nah itu. Faidah salam al muslimu alal muslim. Apabila memberi salam oleh si muslim kepada muslim, faqad harrama alaihi ayyadzkurahu illa bi khair. Maka haram kepadanya si muslim tadi. Oleh bahwa menyebutkan ia akannya si muslim pemberi salam kecuali dengan kebaikan. Nah, itu. Ketika memberi salam kepada seseorang, seseorang itu menjawab salam kita. Maknanya dia sudah menerima, sudah menjamin untuk menjaga dan menyelamatkan kita. Rawahud Dailami. Wa man dakhala baitahu falyakul assalamu alaina min rabbina. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Barang siapa yang memasuki ia rumahnya. Kita masuk rumah nih, di rumah nggak ada orang tapi biasanya di rumah nggak ada orang baru kita baca falyakul maka hendak berkata ya assalamu alaina. Nah, tapi kalau ada orang assalamualaikum kan? Nih, tapi beliau nggak menjelaskan di sini terlalu umum. Orang siapa yang masuk ke rumahnya, biasanya syaratnya nggak ada orang, faliyakul. Hendak berkata, ya assalamu alaina min rabbina, keselamatan kepada kami dari Tuhan kami. Ini bentuk doa kita. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillah, kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Nggak ada kecualinya. Lintas wilayah, lintas daerah, semoga semua hamba Allah yang soleh diselamatkan oleh Allah. Nah ini, kalau kita mau menjadi orang yang soleh, maka akan dapat doa dari mana-mana dapat doa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum buyutakum." Bila engkau memasuki akan rumah-rumahmu, fasallimu ala ahliha. Beri salam olehmu kepada orangnya rumah. Ala ahliha, kepada ahlinya rumah, orang rumah. Fa inna syaitana idza sallama ahadukum la yadkhulu baitah. Karena setan bila masuklah salah satu kamu, bila salah satu kamu masuk rumahnya, bukan masuk salam, hilang fokus. Idza sallama, bila memberi salam oleh salah satu kamu. Setan, kalau kamu masuk rumah memberi salam, la yadkhulu baita. Dia nggak bisa masuk rumahnya. Setan nggak ikut masuk kan, insya Allah dalam rumah aman. Rawahul Kharaiti. Riwayatkan akan ini hadis oleh Al Kharaiti. Ya. Sabahul khairi, masaul khairi. Ini tentang hukum ucapan sabahul khairi, masaul khair. Ya. Pagi yang baik, sore yang baik. Atau selamat pagi, selamat sore.
Hadhi da'watun wa laysat tahiyatan. Ini adalah doa, ucapan sabahul khair, masaul khair itu doa. Wa laysat tahiyatan, bukan ia penghormatan. Ini bukan penghormatan, bukan salam. Fala yang bagi takdimuha ala salami. Dan tidak sepatutlah oleh mendahulukannya ini di atas salam. Jadi tetap salam dulu, bukan berarti ini dilarang, boleh. Tapi salam dulu, Assalamualaikum, sabahul khair, boleh. Jangan sampai sabahul khair dulu. Nah itu. Maka tidak sepatutnya oleh mendahulukan ini doa di atas salam. Wala yastahiqu man qala sabahul khair jawaban. Dan tidak berhaklah oleh orang yang berkata ya sabahul khair, tidak berhak akan dapat jawaban. Jadi memberi salam sunnah, menjawab salam kan wajib. Nah, tapi kalau dia menyatakan sabahul khair itu tidak berhak dapat jawaban. Yang kita boleh jawab, boleh tidak kan? Nah itu. Karena tahiyatul kufari an'im sobahan wa an'im masa'an. Adalah penghormatan kafir itu. Dulu orang-orang kafir, penghormatan yang digunakan ya ini, an'im sobahan. Bernikmat-nikmatlah kamu di waktu pagi. An'im masa'an. Bernikmat-nikmatlah kamu di waktu sore. Maknanya, semoga pagimu baik. Semoga soremu baik. Kan? Nah ini. An'im sobahan, an'im masa'an. Jadi kalau kita juga baca sabuhul khair kan jadi tasyabbuh. Wahada tasyabbuhun bihim. Ini menyerupai dengan mereka. Menyerupai mereka. Lebih baik kan kita pakai sunnah Nabi. Assalamualaikum. Walaupun boleh juga ditambah ini sabahul khair. Wa kadzalika salamu bil asabi wal akufi, demikian pula itu memberi salam dengan jari jemari dan telapak tangan. Maknanya memberi salam hanya menghormati dengan biasa kan? Tunjuk tangan atau bagaimana prakteknya? Tunjuk tangan atau ngangkat telapak tangan doang. Kan kita sering juga. Kita kalau darurat biasanya kita di motor angkat tangan, tapi mulut kita tetap memberi salam. Ini yang dilarang ini, maknanya nggak ada sunnahnya, cuma ngangkat tangan saja. Angkat tangan, ngangguk kepala, macam-macam kan? Nah itu. Wa kadzalika salamu bil asabi wal akufi, demikian pula itu memberi salam dengan jari jemari dan dengan telapak tangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tatashabbahu bil yahudi wan nasar. Janganlah kamu menyerupai dengan Yahudi dan Nasrani. Fa inna taslimal Yahudi al isyaratu bil asabi. Karena memberi salamnya Yahudi itu mengisyarah dengan jari jemari. Fa tasliman Nasara, memberi salamnya orang Nasrani itu al isyaratu bil akufi, isyarah dengan telapak tangan. Rawahud Tirmidzi. Masya Allah. Keren juga ini. Mi'atu rahmatin fil musafahati. Ini ada 100 rahmat dalam musafahah. Wal basyasyati endal liqa. Basyasyah, gembira. Muka berseri ketika bertemu. Nah, jadi ketika kita bersalaman, selesai pas bertemu, memberi salam, bersalaman. Kemudian wajah kita ceria kan. Bertemu dengan sahabat. Nah, ini ada rahmat khusus nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahatu. Bermula kesempurnaan penghormatan kamu di antara kamu itu musafah, bersalaman, ada bersalaman. Selesai memberi salam, ketemu jabat tangan dulu. Dan manfaatnya banyak banget, begitu kita menjabat tangan terasa dekat kan dengan orang yang baru kita temui, nggak terasa asing lagi. Rawahud Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Qala berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimain yaltaqiyani, tidak ada dari dua orang Islam yang bertemu keduanya, fayatasafahani, maka saling bersalaman keduanya, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, kecuali diampuni bagi keduanya sebelum berpisah keduanya. Rawahu Ahmad. Insyaallah. Ada dosa-dosa tertentu yang diampuni ya, walaupun tidak semuanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idzal taqal muslimani, bila bertemulah oleh dua orang Islam, wa sallama kullu wahidin minhuma ala sahibihi, dan memberi salam oleh tiap-tiap seorang dari keduanya kepada temannya, wa tasafaha, dan bersalamanlah keduanya, berjabat tanganlah keduanya, nazalat bainahuma mi'atu rahmatin, niscaya turunlah di antara keduanya oleh 100 rahmat Allah, lil badi tis'un, bagi orang yang memulai memberi salam itu 90, dia dapat lebih banyak karena dia
Inilah salah satu amalan sunnah yang paling banyak pahalanya daripada amalan wajib. Memberi salam sunnah, menjawab wajib. Tetapi yang memberi, yang melakukan sunnah justru pahalanya lebih banyak 90. Karena gara-gara dia, orang lain ikut dapat pahala. Dia penyebab kebaikan. Sehingga dia pahalanya double. Lil badi tis'un. Bagi orang yang memulai itu 90. Rahmat. Walil musafihi ashrun. Bagi orang yang bersalaman itu 10. Jadi ada kemungkinan bagi orang yang berselamat di sini orang yang menjawabnya. Kemudian dia bersalaman kan dua-duanya bersalaman kan. Rawahul Baihaqi meriwayatkan akan ini hadis oleh Baihaqi. Hmm, satu lagi, satu lagi. Takbilul liat, mencium tangan. Ya, mengecup tangan. Boleh nggak ngecup tangan? Ani ibni Umar dari ibni Umar radhiyallahu anhuma qala berkata yanya ibnu Umar. Qabilna, qabbalna, qabbalna, qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengecup akan tangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi. Rawahu Abu Dawud meriwayatkan akan hadis cium tangan ini oleh Abu Dawud di sanadin hasanin dengan sanad yang hasan. Wa an Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik qala berkata ianya Ka'ab bin Malik lamma nazalat taubati atau lamma nuzilat taubati manakala diturunkan akan taubatku. Ini Ka'ab bin Malik ini salah seorang sahabat yang nggak ikut perang tanpa alasan, tapi beliau jujur. Begitu Nabi balik dari perang, saya lupa nama perangnya. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, aku nggak punya alasan ya Rasulullah. Alasan aku nggak ikut perang, aku nggak punya. Dan aku nggak bisa berbohong ya Rasulullah. Aku nggak mau berbohong kepadamu. Andaikan aku menghadapi orang lain, aku pasti akan punya banyak cara alasan untuk menghindari kemarahan. Tapi engkau, aku tidak berbohong kepadamu ya Rasul. Aku benar-benar nggak punya alasan kenapa aku tidak ikut perang membela agama Allah. Sehingga ketika itu beliau dikucilkan kan. Nah, semua sahabat Nabi yang lain nggak mau berbicara dengan beliau termasuk Nabi. Hingga dapat kejelasan dari Allah. Turunlah firman Allah bahwa taubat Malik ini diterima. Adapun dua temannya lagi nggak diterima, munafik. Nah, jadi manakala diturunkan akan taubatku, diturunkan ayat yang menjelaskan tentang taubatku diterima. Ataitun Nabi, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabbaltu yadah, maka aku mencium tangannya. Zakarahu fil Ihya menyebut oleh Imam Ghazali akan ini kisah dalam kitab Ihya. Waruya anna Arabiyan qala diriwayatkan bahwa sungguh seorang Arab, seorang Arab kampung qala berkata ya Rasulullah i'dzan li an uqabbila ra'saka wa yadak. Izinkan olehmu bagiku bahwa aku mencium akan kepalamu dan tanganmu. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain warijlaika dan dua kakimu. Fa'adzina lahu maka Rasul memberi izin bagi laki-laki tadi. Fafa'ala maka memperbuat dia. Rawahul hakimu bi isnadin sahih. Meriwayatkan ini hadis oleh Hakim dengan hadis yang sahih. Sampai di sini kan? Masya Allah keren nih. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.